Kita akan beralih ke sorotan lain, Saudara. Seorang anggota TNI yang bertugas di Badan Intelijen Strategis atau BAIS tewas ditembak di Kabupaten Pidi, Aceh. Sementara pos polisi di Aceh Barat ditembaki orang tidak dikenal. Video amatir korban penembakan yang merupakan anggota TNI beredar di media sosial sejak Kamis petang. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidi. Korban adalah Kapten Abdul Majid, komandan tim di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang tengah mengemudi saat ditembak. Polisi menyatakan membantu TNI mengungkap kasus penembakan anggota TNI yang juga personel Badan Intelijen TNI. Tak cuma di Pidi, kasus penembakan terjadi. Sebelumnya pada Kamis dini hari, pos polisi di Pantendre, Aceh Barat ditembaki orang tak dikenal Kamis dini hari. Tim Satuan Reskrim Polres Aceh Barat dikerahkan untuk menyelidiki penembakan pos polisi. Sejumlah bekas tembakan ada di tembok dan jendela pos polisi. Telah terjadi penembakan terhadap Mako Polspol Pantendre, Polres Aceh Barat. Jadi kejadian sekitar pukul 3.15 dini hari. Kalau untuk jumlah tembakan itu kita masih kumpulkan barang bukti di lapangan, dan untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan dari pihak Reskrim, dan nanti kita akan di-backup oleh Polda Aceh. Dua kejadian ini berlangsung dalam satu hari dan tengah diselidiki oleh Kepolisian Daerah Aceh. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV, Syaima Atika di Banda Aceh, yang memantau jalannya pengungkapan kasus penembakan di Pidi dan juga Aceh Barat. Syaima, apa penjelasan polisi atas, ada dua berarti penembakan ini ya, apa peristiwa atau penjelasan polisi atas dua peristiwa penembakan ini? Apakah ada kaitannya antara keduanya? Ya, Paskalis dan juga saudara, memang sejauh ini belum ada keterangan resmi baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI terkait ada atau tidaknya hubungan rentetan penembakan yang terjadi di Aceh Barat dan juga di Pidi sore kemarin. Namun informasi yang kami peroleh memang penembakan yang terjadi di Aceh Barat terjadi pada Kamis dini hari, sedangkan penembakan yang terjadi di Kabupaten Pidi terjadi pada sore petang. Dan juga keterangan dari pihak TNI yaitu Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Sudrajat, belum bisa kami peroleh hingga hari ini. Pihak TNI sedang melakukan penyelidikan terhadap motif dan juga pelaku yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan di Kabupaten Pidi. Namun Kapendam berharap bisa segera mengungkap pelaku dan juga motif dari insiden penembakan tersebut. Perlu kami informasikan juga bahwa Kapten Abdul Majid yang merupakan korban dari penembakan yang terjadi di Kabupaten Pidi sore kemarin dikebumikan di Berawik, Kecamatan Kupa Alam, Banda Aceh, yang jenazahnya tiba pada subuh tadi di kota Banda Aceh. Jenazah diberangkatkan dari Kabupaten Pidi kemarin sore, jenazah diberangkatkan dari Kabupaten Pidi pada pagi dini hari dan langsung disambut oleh warga dan juga TNI yang sudah berada di Berawik. Dan pemakaman tersebut juga dilakukan dengan prosesi kemiliteran. Dan perlu kami informasikan pula bahwa korban memang meninggalkan 3 orang anak laki-laki serta 1 orang istri. Hingga berita ini diturunkan juga belum diketahui motif dan juga pelaku dari kedua insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Pidi. Namun Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Wirnadi, sudah membenarkan insiden penembakan yang terjadi sore kemarin pada pukul 17.15 di Kabupaten Pidi. Namun beliau menyampaikan bahwa memang insiden penembakan tersebut merupakan ranah dari pos TNI. Namun beliau dan juga tim dari Polda Aceh juga siap untuk membantu menyelidiki terkait dengan pelaku dan juga motif dari insiden penembakan tersebut. Terkait dengan kronologis kejadian sendiri, kami mendapatkan informasi bahwa sebelum kejadian, korban kemarin sedang mengemudi sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih ke arah tempat lokasi kejadian. Kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 1 kali yang diketahui bahwa peluru dari senjata api tersebut mendarat di sekitar perut korban. Kemudian tidak lama setelah kejadian,
melintas seorang saksi bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor dan langsung diberhentikan oleh temannya korban yang sampai sekarang belum diketahui identitasnya. Dan tidak lama setelah itu korban langsung dinaiki ke sepeda motor saksi tersebut untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Sigle. Namun sayangnya sampai di Rumah Sakit Umum korban sudah dinyatakan meninggal dunia, Paskalis. Jadi sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap 2 kasus yang terjadi dengan berdekatan waktunya. Terima kasih banyak untuk laporan Anda, Syaima Atika, langsung dari Banda Aceh.